minuman jahe teman-teman ya, minuman jahe ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia di channel Kopi Inspirasi 81. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung di channel kami. Lagi dan lagi terus akan memberikan edukasi kepada para planter Indonesia yang selalu ingin lebih maju ya teman-teman, ingin lebih maju dan ingin selalu ingin tahu tentang di perkebunan kelapa sawit, terutama di pemupukan ya teman-teman. Mari kita sama-sama belajar, mempelajari ya teman-teman ya. Ada yang bertanya begini teman-teman, Pak, kalau kurang lebihnya pertanyaannya seperti ini. Pemupukan sistem benam itu apa bagusnya cuman di cuaca hujan saja atau bagus di cuaca penghujan dan di cuaca kering atau kemarau ya, kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaannya baru kali ini saya lihat teman-teman ya, bagus sekali, bisa jadi pengetahuan bagi teman-teman yang lain ya teman-teman, bagi teman-teman yang lain. Baik, yang pertama di musim penghujan tentunya tidak asing lagi teman-teman semua juga sudah pada tahu, dan bagi yang belum tahu akan kami jelaskan sedikit lagi bahwa di musim penghujan pemupukan sistem benam ini sangat dianjurkan ya, bukan hanya bagus, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena yang paling simpel saja dilihat bahwasanya di musim penghujan itu pupuk yang kita tebar, kalau kita tidak benam, kalau kita tebar maka dia akan larut. Dan pupuk itu jika kita benam ya, kita benam di tanah, maka posisinya berada di bawah tanah ya, pupuk ini berada di bawah tanah, kemudian air itu lewat di atas, maka dia tidak larut. Itu yang menjadi alasan unggulannya seperti itu. Kemudian pupuk ini karena dia tidak larut, dia akan berdiam diri di sini dan kemudian akan dibasahi oleh rembesan air yang ada dari pori-pori atas. Nah, rembesan air yang mengenai pupuk akan membuat pupuk ini berubah menjadi molekul ya, akan berubah ya menjadi molekul atau berubah menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dia akan menyebar ya lewat pori-pori tanah ini di sekeliling pupuk ini ya. Dia akan terlihat melebar ya, akan terlihat melebar. Secara fisik saja akan terlihat beberapa minggu ya, 2 atau 3 minggu ketika dia setelah terbasahi oleh tanah. Secara fisik tanah itu saja kondisinya akan berubah. Ini sangat bagus sekali jika teman-teman belum mengetahui ya. Tanah yang terkena pupuk itu akan terlihat lebih hijau ya, lebih agak-agak basah hijau. Itu akan terlihat luasannya seberapa yang terkena pupuk. Nah, ini penting teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui ya. Nah, itu jika kondisinya hujan dan pupuk ini tidak hilang. Pupuk ini tidak hilang, akan terus berada di situ sampai habis dimakan unsur haranya oleh tanaman itu sendiri. Itu satu. Nah, yang berikutnya adalah sambil ini teman-teman ya, minum jahe. Biar hangat teman-teman. Bagaimana jika musim itu kering atau musim kemarau ya teman-teman? Ini sambil ngobrol aja teman-teman. Pada saat kemarau itu tanah menjadi kering. Jika tanah itu kering, itu sulit untuk merubah daripada pupuk itu menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Maka kejadiannya adalah maka itu akan menjadi sia-sia jika pupuk itu akan kita tebar di bagian atas piringan, karena akan menguap. Itu alasan yang paling logis, karena dia akan menguap, apalagi bentuknya seperti garam ya, urea atau KCl. Nah, seperti itu akan cepat sekali menguap. Kalau dia dibenam, ya, ini tanah dibuka, pupuk masukkan, tutup ya, maka posisinya adalah tidak terkena sinar matahari atau tidak kena angin ya, dia posisinya di bawah tanah. Cuaca panas ini akan melindungi pupuk ini, tapi panas itu akan
terkena oleh tanah bagian atas tutup daripada pupuk ini. Nah, ketika kena panasnya ini, maka benda cair jika kalau dia kena panas, kena suhu yang panas, makin panas, dia akan menguap teman-teman, tetap akan menguap. Namun kalau ada tutupnya tanah, nah ini, kalau ada tutupnya tanah, dia akan menguap mengenai dinding tanah bagian tutup atas yang kita tutupkan ini. Nah, paham teman-teman ya? Ini alasannya kenapa pupuk itu bagus dibenam walaupun di musim hujan atau musim kemarau. Kena dinding bagian atas, mengembun, dia akan turun kembali, membasahi bagian bawah, dia akan menyebar ke pori-pori tanah di sekeliling daripada tanah yang ditempati pupuk dibenam tadi. Namun tidak secepat daripada dia harus namun tidak secepat kalau dia kena air. Ya, dia hanya kena embun saja, maka dia akan lambat sekali. Akan lambat sekali menyebar lewat pori-pori. Berubah bentuknya akan lambat sekali. Tapi kalau dia kena air, maka dia akan cepat. Karena pupuk itu tetap akan membutuhkan air untuk bisa berubah bentuk dan diserap oleh tanaman. Kalau masih berbentuk pupuk, ya masih belum bisa diserap tanaman, teman-teman. Jadi pupuk itu tetap membutuhkan air untuk bisa berubah menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi di kondisi basah ataupun hujan atau kering itu, kalau dibenam itu tetap cocok, tetap bagus teman-teman ya, kondisinya tetap bagus. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman bagi teman-teman yang ingin membenam pupuknya. Namun kalau dibenam memang agak lama teman-teman, karena agak lama kena air. Tapi keuntungannya dia itu tidak menguap. Namun jika Anda melakukan dengan cara rutin, ini akan menjadi terus-menerus kesediaan daripada unsur hara yang ada di area piringan. Tidak ada ruginya teman-teman. Memang pertama kalinya Anda melakukan ini, itu akan terkesan lambat sekali responnya di tanaman. Tapi kalau Anda lakukan ini rutin, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu rutin. Jadi kesediaan unsur hara di area piringan itu selalu ada. Nah, ini keuntungan besarnya ketika Anda melakukan pemupukan sistem benam. Nah, itu ya, beda sama tebar teman-teman. Kalau tebar itu ada seketika itu pupuk itu masih terlihat atau masih ada, tidak hanyut. Nah, itu ada. Tapi kalau sudah hanyut, seret, hilang teman-teman. Atau sebagian besar dia menguap. Jadi tinggal sedikit yang bisa diserap oleh tanaman yang nempel-nempel di bagian tanah itu. Nah, itu kerugiannya kalau sistem tabur teman-teman, sistem tebar seperti itu. Apalagi kemarau, ya mending tidak usah memupuk teman-teman. Kalau kemarau ini, kalau modelnya sistem tebar. Tapi kalau sistem benam tidak apa-apa teman-teman, silakan. Tapi ya itu lama sekali. Tapi bagusnya ini kalau Anda sanggup ya, ini kalau Anda sanggup, Anda gali kalau sistem kemarau ya, masukkan ke tanah, kemudian Anda siram atasnya. Cus teman-teman. Apalagi rutin nyiramnya, misalkan 2 minggu sekali siram atasnya, seret. Jadi bikin lubang, kemudian Anda masukkan, tutup, kemudian siram atasnya. Jadi pupuk yang ada di bawah tanah tersebut akan mengembang. Oke, itu aja teman-teman ya tipsnya. Jawabannya juga dari Kopi Inspirasi 81. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, insya Allah akan kami jawab. Oke, salam Kopi Inspirasi 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.